Kabupaten Bekasi. Hari ini tepatnya di hari Selasa 28 September 2021 ketemu dengan Lina di Kabupaten Bekasi bersama tamu-tamu kita istimewa, di mana kita memang hidup bertetangga, bersilaturahim, ya kan? Tapi kita tidak pernah mengenal siapa sih tetangga kita, siapa dia, bagaimana dia. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita berpikir, dia siapa ya? Gitu. Tapi besok sudah tidak ada lagi. Kalau ngomongin tetangga ya, oke. Sebelumnya untuk sahabat Kabupaten Bekasi, saya buka dulu untuk prokesnya karena alhamdulillah negatif ya, sudah diperiksa. Dan kali ini saya akan langsung sapa tamu istimewa hari ini di Kabupaten Bekasi. Di sebelah saya yang sudah tidak asing lagi, dicintai oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, dikangenin juga sama masyarakat Kabupaten Bekasi. Ini ada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah, baru dikangenin udah muncul gitu ya. Amin. Dan juga yang sudah lama nggak ketemu, terakhir ketemu itu waktu ngobrol bersama keluarga besar Basnas. Tapi hari ini sudah ketemu lagi, udah lama. Bapak Sudarno Sumodi Rejo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini Allah kasih kita rezeki bisa ketemu, bisa bersilaturahim. Tapi ternyata kita ada satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, di mana kita bermasyarakat harus mengenal satu dengan yang lainnya. Betul Pak Kiai? Nah, kenapa kita ngomongin masyarakat ataupun tetangga? Jadi untuk sahabat Ibu Mukti, tema kita hari ini adalah peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk sahabat Ibu Mukti, di mana Kabupaten Bekasi ini cukup luas dengan berbagai macam pendatang, kemudian juga beberapa wilayah yang sangat luas sekali dengan perbatasan-perbatasan yang cukup bisa dibilang sangat penting, berbatasan dengan Bogor, Jakarta, Karawang, kemudian juga dengan daerah Cilengsi atau dari manapun masyarakat bisa masuk ke Kabupaten Bekasi. Tapi mengenalkah kita dengan mereka? Nah, baik, tema kita hari ini adalah peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Mungkin bisa sedikit disampaikan dulu dengan tema kita. Sejauh mana sih kepentingan kita nih untuk mengenal tema kita hari ini? Monggo Bapak Sudarno Sumodi Rejo. Terima kasih Mbak. Pada prinsipnya Kabupaten Bekasi ini kan terbuka. Siapapun boleh datang di Bekasi, siapapun boleh menetap di Bekasi, dan kewajiban kita bersama adalah membangun, yang penting adalah membangun Kabupaten Bekasi. Terkait dengan tema, ini memang isu sentral yang ada di kita sekarang ini, yaitu tentang penanganan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Beberapa waktu yang lalu kita terkaget-kaget dengan berita tertangkapnya teroris di Kabupaten Bekasi. Kita sendiri kadang-kadang berpikir, kok ada ya? Padahal pembinaan sudah sering kita lakukan, baik di masjid-masjid taklim, di tempat-tempat sekolah, di tempat-tempat informal lainnya, tapi masih ada kecolongan. Nah, ternyata mereka itu datang di Kabupaten Bekasi sekedar hanya untuk menyembunyikan identitas dirinya. Oleh karenanya kami menghimbau kepada pemangku kebijakan, terutama di tingkat level paling bawah, ketika ada pendatang baru ditanyakan identitasnya, terutama KTP-nya, katanya dia dari mana. Itu menjadi penting karena
kompleksitas penduduk Kabupaten Bekasi itu sudah jadi prototipe nasional kita. Semua suku ada, semua agama ada, semua ras ada. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa potensi itu semua ada di Kabupaten Bekasi, termasuk diantara adalah potensi terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Kalaupun catatan yang perlu kita garis bawahi, belum pernah terjadi teror di Kabupaten Bekasi atas nama agama, belum pernah ada. Kan tapi bagi kami Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama dan sekaligus menjadi pembina, pengasuh masyarakat, kita berkewajiban untuk memberikan pemahaman bahwa radikalisme, terorisme, dan intoleransi itu bukan mainstream agama kita. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, sehingga kami menggagas dengan Polres Metro Bekasi untuk mengadakan seminar tentang peran dan fungsi tokoh masyarakat, tokoh agama untuk penanganan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Berawal dari itulah maka insya Allah besok tanggal 29 September dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12-an lah, hadir di Polres kita ada 2 narasumber yang berkompeten terkait dengan permasalahan itu. Pertama, Bapak Profesor Dr. Khalil Nafis. Beliau salah satu ketua MUI Pusat yang menangani bidang dakwah karena terkait dengan pemahaman keislaman kita. Lalu ada juga dari Densus 88 dari tindak pidana terorisme. Kenapa ini kita sandingkan? Supaya komprehensif antara tindakan hukum dan pemahaman keagamaan. Kiai Khalil Nafis nanti memaparkan bagaimana Islam yang sebenarnya harus kita jalankan dengan tren dakwah Islam wasatiyah itu, dan itu menjadi mainstream dari MUI kita yang hari ini selalu berdakwah dengan menggunakan jargon Islam wasatiyah. Mungkin penjelasan sederhana seperti itu, dan mudah-mudahan nanti seminar besok akan diikuti oleh seluruh ormas Islam dan ormas agama di Kabupaten Bekasi. Dan ada 2 metodologi. Metode cara pertama touring di kantor Polres, itu diikuti oleh ormas tingkat kabupaten. Lalu diikuti dengan Zoom meeting, itu diikuti oleh ormas-ormas tingkat kecamatan yang dilakukan di kantor kecamatan. Satu kecamatan 50 orang. Jadi kalau besok itu ada 23 kali 50 peserta Zoom meetingnya, ditambah di Polres 50, jadi ya sudah banyak lah, sudah tak pikir Bapak ngitung juga sudah banyak sekali. Dan itu terima kasih kepada Kominfo yang telah memfasilitasi Zoom meetingnya dan lain sebagainya, sehingga kami menjadi berbagi peran, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab, sehingga ini tidak domainnya MUI juga, tapi domainnya juga Kominfo. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudarno tentang tema kita hari ini, saya mau langsung ke Pak Kiai. Peran serta dari MUI Kabupaten sendiri ini bagaimana setelah yang dijabarkan oleh Bapak Sudarno tadi ini, Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur dan alhamdulillah bahwa MUI Ulama sebagai inisiator dan juga sebagai
orang tua dari beberapa orang masuk Islam. Yang ketiga, Majelis Ulama adalah sebagai jembatan antara umat dengan ulama, antara umat dengan pemerintah, dan antara ulama dengan umarok. Ini disambut, kita kerjasama tadi dengan Polres, kemudian juga dengan Pemda, dengan juga Pak dari Kodim, Kejaksaan. Ini kita jadi satu. Karena apa? Karena masing-masing kita bertanggung jawab atas nama rakyat, di mana kata rakyat itu asalnya dari bahasa Arab. Rakyat asal katanya rakyat itu dalam kaidah fikihnya tasarruful imamu ala ra'iyatihi manutun bil maslahah, dan ada lagi hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Artinya bahwa kata rakyat itu orang yang bertanggung jawab. Nah, timbulnya teroris, timbulnya radikalisme, timbulnya intoleransi, itu mereka merasa atau dinilai oleh kita tidak bertanggung jawab. Dia di negara apa dan agama apa dan terusnya. Nah, mereka seolah-olah tidak bertanggung jawab, padahal sudah disebut rakyat. Jadi kata rakyat itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain, juga kepada agama dan juga kepada negara. Oleh karenanya Majelis Ulama peranannya ini bagaimana ini menjembatani dari dua kelompok itu, dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang besok ini meminimalisir pemahaman yang radikalisme dan intoleransi dan apalagi sampai menteror terorisme, di mana Majelis Ulama pun mengawasi tentang munculnya aliran sesat. Subhanallah, bahwa Majelis Ulama Kabupaten Bekasi terus kita melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan berbagai macam hajat dari umat dan masyarakat. Baik. Iya, sahabat Kabarin, ya. Untuk saat ini sekilas kita sudah tahu bahwa tema kita hari ini adalah membahas tentang peran serta dan fungsi tokoh agama dalam masyarakat untuk pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana membandingkan mereka-mereka yang tahu-tahu setelah datang pekerjaan mereka seperti apa, mereka bergabung dengan kita, bertetangga, bahkan ada yang tertutup dengan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana cara membedakan majelis yang ada di Kabupaten Bekasi dengan para pendatang-pendatang ini yang nggak jelas, ya kan, yang belum apa-apa. Kadang kita rasa curiganya udah deg-degan, was-was. Nah, bagaimana kita mengantisipasi untuk tidak mencurigai orang? Karena kan kita sujud nggak boleh, betul ya Pak Kiai? Tapi bagaimana caranya kita mengatasi? Seperti apa tindakannya? Tunggu dulu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan dulu yang mulai ya. Ini dananya sudah cair. Tapi tradisinya sih ada potongan administrasi 40%. Ini dana sudah cair. Tapi ya jangan heran, 40%-nya ditinggal. Ya, ini saya cuma menjalankan tugas ya. Berhubung dana sudah cair, ini saya informasikan. Sesuai tradisi, 40%-nya untuk kamu. Oke, tak? Untuk memenangkan tender ini syaratnya gampang. Atasan saya hanya minta bagian 50% dari proyek ini. Kalau Bapak mau memenangi tender ini,
Gampang aja. Tapi ya, itu sesuai permintaan atasan saya. 50%-nya untuk kami. Ya, mau toh menangin tender ini? Ya? Nah, sesuai tradisi. Atasan saya cuma minta bagian 50%. Gimana, Pak? Berani jujur, hebat. Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Banyak hal yang sudah berubah. Mengenakan masker sudah jadi kewajiban. Datang ke terminal, stasiun, atau bandara lebih awal. Kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini. Semua protokol perjalanan ini bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita agar tetap sehat dan produktif dan meraih cita-cita. Konsistensi mematuhi protokol kesehatan, baik saat melakukan perjalanan jauh maupun dekat, adalah kunci keselamatan kita. Halo sahabat JKN KIS. Terhitung 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, iuran BPJS Kesehatan disesuaikan menjadi Kelas 1 Rp150.000, Kelas 2 Rp100.000, Kelas 3 Rp42.000. Khusus bagi peserta kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 selama tahun 2020, sehingga peserta hanya perlu membayar sebesar Rp25.500 per orang. Pakai atuh helmnya. Nggak mau, Ayang, orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Pasti belum menjadi peserta JKN KIS. Semua peserta JKN KIS adalah pahlawan bagi sesama. Adik adalah pahlawan bila menjadi peserta JKN KIS dan jaga kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya sudah jadi pahlawan, sekarang giliran Anda.
Selamat siang, Mas. Iya. Dia Rama Muchtar. Apa tidak melihat rambu-rambunya? Gak lihat, Pak. Saya buru-buru. Saya pikir tadi nggak ada yang jaga. Tapi bukan berarti dilanggar, kan? Kalau begitu saya tilang ya. Oh, jangan, Pak. Damai aja lah. Ya, sahabat kabarin kembali lagi Rina menemani di siang ini. Masih bersama dengan tamu istimewa kita, ada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, betul Pak Kiai? Dan juga Bapak Sudarno Sumodirejo selaku Ketua Bidang Manajemen dan Organisasi MUI Kabupaten Bekasi. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan siang ini, sahabat Wibah Mukti, ada yang mau Rina sampaikan untuk sahabat Wibah Mukti kalau mau ikut webinar tentang perkembangan upaya penanganan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi dengan tema peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Subtema dan narasumber ini bakal hadir Ketua MUI Pusat, yaitu adalah Profesor Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC.MA PhD, Agensi Dakwah Wasatiyah dalam membangun persatuan umat di Indonesia. Kemudian Komandan Densus 88 Mabes Polri, tindak pidana radikalisme, terorisme, dan intoleransi, definisi, aksi, dan regulasi. Dicatat ya buat sahabat kabarin yang mau ikutan. Ini hari Rabu 29 September 2021 dari jam 8 sampai 11.30 via Zoom meeting. Dicatat meeting ID-nya 948 8225 passwordnya 29092021. Nah itu mudah-mudahan besok bisa ikut dan menjadi suatu wawasan yang berkembang buat kita semua. Baik, kembali lagi kepada Bapak Sudarno. Pak, ini tentang organisasi yang berkaitan dengan MUI ini apa jadi Pak, kalau boleh tahu? Ya, organisasi yang bergabung di MUI itu adalah organisasi Islam yang berbasis Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matalul Anwar, ada PUI, ada Syarikat Islam. Semua yang tergabung yang ada di Indonesia terkait dengan organisasi, maka mereka bergabung dengan MUI. Tapi acara besok itu tidak hanya diikuti oleh hebatnya tidak hanya diikuti oleh organisasi Islam saja, tapi diikuti oleh organisasi lain. Oh ya? Di luar Islam. Apa itu Pak? Agama lain, ada dari Katolik, ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Konghucu. Mereka kita undang agar mengetahui bagaimana sih dan apa sebenarnya gerakan radikalisme, teroris, dan intoleransi, sehingga nanti mereka punya wawasan tentang hal itu dari narasumber yang komprehensif. Makanya kita ambil dari MUI, dari Densus 88. Nah, terkait itu semuanya, maka MUI secara terbuka mengundang mereka supaya terbuka wawasannya, seluruh stakeholder, seluruh yang tergabung di MUI. Dan satu lagi, diikuti oleh lembaga ormas kemasyarakatan dan LSM. Kita undang juga undang Pancasila, kita undang aliansi ormas Bekasi, kita libatkan, sehingga ketika ada kejadian di masyarakat mereka bisa ikut
berpartisipasi aktif terkait dengan penanganan gerakan radikalisme dan intoleransi. Berawal dari itu semuanya, maka kami godok tema itu kira-kira 2 minggu Pak Kiai ya. Menggodok tema itu, kita rapat kalau tidak salah 5 kali dengan pengurus, dengan tim, sehingga kita undang juga pihak Polres, tema yang cocok apa. Akhirnya muncul tema besar tadi, peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat itu. Itu terkait dengan organisasi-organisasi yang tergabung di ini. Dan hari ini alhamdulillah ormas besar sudah pasti, NU Muhammadiyah itu kan ormas besar yang ada di Indonesia, itu jadi sokok gurunya NUI baik di seluruh Indonesia, mau di mana saja pasti ada. Ini sebenarnya yang punya ide siapa kok, dan temanya juga peran serta tokoh agama. Ini yang punya ide awal-awalnya siapa sih Pak Kiai, kok bisa tercetus nih sampai kita ada webinar nih? Iya, berawal dari Pak Seku menyampaikan kepada kami bagaimana kalau kita mengadakan seminar tentang hal ini. Kami respon, kami sebagai ketua di bidang organisasi manajemen, kami respon dengan mengundang ketua Litbang, yaitu itu ada ketua-ketua Litbang, ada juga ketua kerukunan umat beragama Pak Yai Mubarak Muri. Kita undang agar menyampaikan persepsi di antara kami. Tentunya 5 kali rapat, terakhir kita cetuskan judul besarnya seperti itu. Berapa lama nih Pak dalam penggodokan ini? Hampir 1 bulan, 2 bulanan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Maraton. Bagi ini kalau sudah ada maunya ya, nggak bisa ditolak. Jadi kami kadang-kadang harus menyesuaikan. Karena kalau di MU itu kan orang-orangnya di samping GMI kan ada aktivis juga di tempat lain. Ya, saya juga di Muhammadiyah, beliau di NU. Menyatukan waktu ini kan agak susah. Tapi sepakati ketika rapat 3 hari sebelumnya harus kasih tahu supaya jadwalnya bisa full. Tapi kok bisa nyetrum ya Pak? Nah itulah semangat wa'tasimu bihablillahi jami'a itu menjadi semangat kita bersama di MUI itu, sehingga ketika kita bicara MUI tidak lagi bicara kunut, tidak kunut, tahlil, tidak tahlil, apalagi yuhariku, tidak kita bicarakan itu, tapi bagaimana membentuk persatuan umat yang dipikir dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sudah kita canangkan, bahkan di kami di Muhammadiyah itu ada keputusan muktamar yang menguatkan pandangan bernegara. Di muktamar ke-47 di Makassar itu ada Darul Adli wa Syahadah. Jadi negara kesepakatan. Indonesia itu negara kesepakatan. Kita sepakat bahwa NKRI itu sebagai sebuah bentuk negara yang kita sepakati semua stakeholder, semua masyarakat, sehingga kita ketika bicara Indonesia kita tidak berbicara masalah furu'iyah ibadah, tapi bagaimana menyatukan potensi umat ini untuk membangun Indonesia kita. Kalau dalam suku kecil ya kalau di Bekasi itu bahkan kita bertoleransi juga. Pasti, karena kalau bicara toleransi maka umat Islam Bekasi ini paling toleran, paling toleran banget, karena masih banyak tempat-tempat ibadah agama lain yang tidak berizin, gampangnya begitu. Kita biarkan di tempat dekat kami tinggal itu, Kompas, itu ada gereja yang berderet di pinggir rel itu, kita biarkan saja sepanjang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Itu gambarnya seperti itu. Iya, saling menjaga, saling menghormati, ya betul ya Pak ya. Siap. Nah, sekarang sih ke Pak Kiai, masih pengen ngulik nih, kok sampai tercetus ini, sampai punya keinginan dan niat untuk membuat webinar tentang
radikalisme. Pandangan agama Islam sendiri tentang radikalisme dan tujuan Pak Kiai mengadakan hal ini. Ya, terima kasih. Bahwa radikalisme, terorisme, dan juga hal-hal yang merusak persatuan, yang merusak, mencelakai manusia, itu dilarang oleh agama apapun. Atau ada orang berpikir bahwa agama Islam adalah agama baru. Ya, andai kata iya lah. Agama-agama dulu tuh nggak ada itu ajarannya kayak gitu. Maka di dalam konsep Islam bahwa wajahnya ummatan wasata itu adalah konsep besar, yaitu Islam adalah agama yang wasatiyah dan juga agama yang menjadi saksi semua agama-agama dan agama yang diberi oleh Allah dan Rasul yang terakhir. Maka di samping historis agama-agama dan sampai sekarang bahwa agama Islam hendaknya berperan menjadi agama rahmatan lil alamin. Nah, berangkat dari situ, kemudian berangkat juga dari fatwa Imam Ghazali yang berbunyi bahwa ad-dinu asas al-malik haris, bahwa agama itu dasar, agama itu kebutuhan yang sangat urgent di manusia. Al-malik haris, kerajaan atau presiden atau perdana menteri dalam satu negara adalah haris sebagai penjaga. Maka timbulnya dinamika ilmu dan itu semua dari agama. Maka peranan agama ini adalah harus dijabarkan dengan sebaik-baiknya. Maka itu satu. Yang kedua, yang ketiga, bahwa kalau tidak di-manage ya, dan kalau tidak disampaikan, semua agama salah itu. Ya, semua agama kalau ada radikal, semua Katolik, Buddha, Hindu, kalau membiarkan mereka pun salah. Ya, kebetulan inisiatifnya ini dari Majlis Ulama dan juga sebagai agama rahmatil alamin, sehingga tadi disebutkan oleh Pak Kiai Sudarmo, ya, agama lain non-Islam itu berkewajiban, yaitu harus menjalankan fungsinya sebagai tokoh agama atau masyarakat, agar di negara Indonesia yang sudah final ini, yang sudah disepakati, yuk kita duduk bersama, kita pahami apa itu radikalisme, apa itu liberalisme, dan sehingga dalam tataran pemahaman kenegaraan, kebangsaan, yuk kita bersama kita laksanakan ini semua. Nah, dalam kacamata agama Islam bahwa radikalisme, terorisme adalah bukan pandangan Islam saja, tapi pandangan semua agama. Baik. Yang miris banget nih Pak Kiai, kan selalu yang dianggap melakukan hal itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Mohon maaf, benar. Karena kita juga lihat di media TV atau dimanapun juga bahwa selalu saja orang-orang yang entah dengan segi pakaian mereka yang dilihat. Dengan ini, bagaimana cara kita membandingkan atau membedakan mereka-mereka, kan kita nggak pernah tahu nih Pak Kiai, ya kan? Mereka datang, yang tadi Anda bilang, ngontrak, terus juga mereka tinggal, tapi dengan masyarakat mereka tidak membaur. Tapi kan belum tentu juga orang yang nggak mau membaur dianggap sebagai nggak mungkin kan Pak Kiai ya. Nah, bagaimana cara kita membandingkannya gitu? Sedangkan tahu-tahu mereka ditangkap gitu. Ini seperti apa nih untuk mengantisipasinya? Ya, tadi saya lanjutkan ya. Iya. Jadi di Indonesia ini adalah merupakan satu-satunya negara yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala
yaitu dengan dakwahnya para wali dulu yang memang sudah wasatiyah, sehingga membentuk satu komunitas masyarakat yang disebutnya rakyat, asal kata tadi dari rakyat, lalu atas masyarakat, asal kata musyawarah. Artinya apa? Masyarakat itu rakyat yang membangun, syarokah, syirkah itu yang tolong menolong, yaitu yang bersosialisasi, itu sehingga disebutlah oleh para wali dulu, rakyat itu harus bermasyarakat. Jadi rakyat, asal kata rakyat, bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada orang lain, juga harus bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, terkadang juga eksklusif yang memang yang patut juga dicurigai, gitu kan? Patut curigai, apalagi sampai paling benar, paling baik, paling apa gitu kan? Dan dia mengurung diri kalau bukan kelompoknya, Pak. Itu mereka tidak dapat sebutan dari masyarakat. Kata masyarakat dia bertolak belakang. Jadi yang keluar dari kata masyarakat adalah orang yang eksklusif. Nah, inilah yang harus didobrak oleh semua agama-agama. Karena agama itu tidak mengenal kata eksklusif dan tidak ada ajarannya bahwa dia itu yang paling benar. Di Islam sudah dibahasakan lakum dinukum waliyadin, sudah selesai. Agama sudah itu ya, itu bentuk toleransi gitu. Jadi tidak boleh saling mengganggu tentang pemahaman itu. Nah, adapun mereka menggunakan paham-paham yang memang agak keras sedikit, itu sebuah doktrin yang ingin menampilkan bahwa dia yang paling benar. Itulah sudah kuliah pemahaman. Jadi pemahaman kultus yang berlebihan kepada kelompoknya, gitu, kelompoknya yang ingin diperhatikan dan sebagainya. Sedangkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka dengan hikmah, dengan bijak. Bil mau'izatil hasanah, ini ayat yang luar biasa sekali. Oleh karenanya saya tidak setuju kalau ada orang beragama Katolik lalu pindah kepada agama Islam, lalu dia ceramahnya menjelek-jelekkan agama asal, itu tidak boleh. Dari Protestan dia masuk Islam menjelek-jelekkan kepada agama asal pun tidak boleh. Pun sebaliknya orang Islam yang kemarin juga terjadi, gitu kan? Siapa itu Muhammad MKC misalnya, dari menjelek-jelekkan itu nggak boleh juga, gitu kan? Nggak boleh. Oleh karena mudah sekali kalau lihat di mana dia berada, di mana dia bertempat dan seterusnya, itu sudah mudah sekali diindikatorkannya sebagai orang yang memang yang ya eksklusif, paling benar selain dari. Nah, alhamdulillah khususnya di Kabupaten Bekasi itu secara umumnya itu istilah Kapolri, istilahnya Panglima, aman dan terkendali, masih terjaga baik. Wabil khusus juga belum ada penduduk Kabupaten Bekasi yang seperti itu. Yang Ibu Lina tadi disampaikan bahwa dari pendatang, gitu kan? Itulah seperti itu, dia kamuflase gitu ya, sebagai pedagang apa gitu, tapi akhirnya kan ditangkap, akhirnya kita nggak heran gitu, karena sudah canggih ya, kepolisian maupun dari tentara itu udah canggih kapan dan bagaimana dia gerakannya, dan memang sudah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita nggak di Bekasi ini tidak terlalu khawatir. Subhanallah, kalau besok berjalan baik dan diikuti oleh 50 orang per kecamatan kali 23,
50 kali 10 itu udah 500, udah 1000 lebih gitu kan. Sebagai katalisator, sebagai pendari itu nanti pasca ini bisa, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Baik, kalau kita lihat dari masyarakatnya sendiri, nah kalau dari segi penceramahannya sendiri kan itu juga suka ada yang ceramah kelas, ada juga yang memang mengajak kepada masyarakat dengan cara lembut. Ini peran serta dari MUI sendiri bagaimana untuk ceramah-ceramah ini? Apakah ada batasan-batasannya atau mereka punya trik tersendiri? Kayak senyum tau Pak. Jadi kami sudah ketika ceramah harus mengedepankan pertama akidah, kedua persatuan, ketiga pemahaman yang benar. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kulah hizbin bima ladayhim farihun, setiap golongan pasti baik-baikin golongannya. Nah, kita ketika berceramah khususnya di MUI itu sudah kita tinggalkan yang kulah hizbin bima ladayhim farihun itu. Tidak lagi ini loh isyhadu biana golonganku gitu. Tidak ada seperti itu. Tapi kita menampilkan dakwah yang sejuk, dakwah yang mengajak, dakwah yang benar-benar menyadarkan akan peran dan fungsi agama bagi kehidupan. Nah, pada proses itu maka memahamkan sebuah paham itu bukan seperti membalikkan sebuah telapak, tapi perlu proses, perlu tahapan, dan seminar besok itu tahapan awal untuk mendudukkan ajaran Islam seperti pada porsi yang sesungguhnya. Ini pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga tadi saya sampaikan melibatkan banyak peran dari seluruh macam Bekasi, baik yang di NU, baik di Muhammadiyah, baik di Matraun Anwar, baik di Persis, begitu juga baik yang di PGI, di KWI, di Warubi, di Matain. Itu kita rangkul bersama bagaimana membangun Bekasi dengan mengesampingkan perbedaan. Kita mencari persamaan. Kita tinggal di Bekasi, makan, minum di Bekasi, mencari nafkah di Bekasi. Mari kita bangun Bekasi supaya bermartabat di hadapan orang lain, sehingga kita bangga menjadi orang Bekasi. Jangan disebut, kalau disebut Bekasi, mana sih yang bilang Bekasi mana sih kan ya? Ada pertanyaan itu kan? Kita ingin membuat masyarakat itu bangga terhadap peradabannya sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya kearifan lokal yang ada di Bekasi itu kita bangun kembali sehingga menjadi sebuah kebanggaan. Itu harapan kami dari MUI, dan mudah-mudahan langkah awal ini mendapat dukungan dari masyarakat. Amin. Amin. Baik. Sahabat Kabarin, cukup luas juga ya beberapa hal yang disampaikan. Nah, nanti kita masih ada beberapa pertanyaan sebelum nanti masih ada 2 segmen terakhir nanti adalah penutup, tapi ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh MUI dalam mencegah berkembangnya radikalisme, dan juga seperti apa sih sosialisasi yang dilakukan. Nah, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi melalui bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga bersama para ustazah daiyah binaan MUI Kabupaten Bekasi berziarah ke makam almarhum Bupati Haji Eka Suprihatmaja, Kampung Lemah Abang, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara pada Minggu 5 September 2021.
Para jamaah terlihat sangat khusyuk membacakan zikir tahlil dan memanjatkan doa di depan tempat peristirahatan terakhir almarhum Bupati Haji Eka Supriyatmaja. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi Kiai Haji Muhyiddin Kamal mengungkapkan, ziarah makam almarhum Bupati Bekasi ini dengan tujuan untuk bersilaturahmi yang sebelumnya belum sempat terlaksana. Beliau juga mengungkapkan almarhum merupakan sosok yang responsif dan agamis. Saya melihat Pak Eka ini cerdas spiritual, walaupun usia 57. Saya mengungkapkan kawaidul fikih, usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Cirinya imam yang berhasil itu adalah selalu perhatian kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan juga yang terakhir, sampai beliau melukin saya bahwa Pak Bupati, tanamlah padi, rumput akan tumbuh. Jangan sekali-kali menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Melukin saya, paham. Itu yang sangat berkesan saya dengan beliau. Ya, harapannya yang baik-baik dilanjutkan. Karena apa? Karena sosok yang Pak JK ini putra anak yang taat lah kepada orang tua dan sedang membangun jiwanya, baik membangun spiritualnya, juga membangun jiwanya dalam rangka dia sebagai bupati ketika itu. Mudah-mudahan keturunannya ini ada nasib menjadi pemimpin dan menirukan, dan mudah-mudahan kuat iman Islam. Melalui ziarah dan doa bersama di depan makam almarhum, teriring doa dari para jamaah kepada almarhum agar diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tata Jailani, Enda Razik, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, untuk Ibu Mukti TV, melaporkan. Ya, sahabat kabar edukasi, ya Allah. Emang terkadang yang dadakan itu enak ya Pak ya? Saya sambal dadakan. Nah, sambal dadakan. Asinnya pas ya kan? Asemnya pas, pedesnya apalagi. Aduh, untung orang tua kita sayang ini sabar ya. Alhamdulillah, itulah dia. Kalau memang kita dipertemukan oleh orang-orang yang ada di jalan Allah, semuanya serba gampang. Baik, sahabat Ibu Mukti, sekali lagi ini udah bakal bacain ya. Tolong didengerin baik-baik. Jangan lupa besok tanggal 29 September 2021 dari pukul 8 sampai dengan 11.30 ya, ikutin Zoom meeting. Nah, catat nomornya meeting ID 94882255522. Passwordnya 29092021. Webinar tentang perkembangan upaya penanganan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Temanya adalah peran dan fungsi tokoh agama atau masyarakat dalam pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Subtema dan narasumbernya ini akan hadir adalah MUI Pusat, Profesor Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC MA, PhD, selaku urgensi dakwah wasatiyah dalam membangun persatuan umat di Indonesia, dan Komandan Densus 88 Mabes Polri, tindak pidana radikalisme, terorisme, dan intoleransi, definisi, aksi, dan regulasi. Baik, kita kembali lagi dengan obrolannya kali ini. Kalau tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir bagaimana membedakan, dan juga dan ceramahnya. Bayangin, Kabupaten Bekasi ini luas sahabat. Terus dari setiap kecamatan pasti ceramahnya masing-masing itu udah ada ustadz-ustadz yang memang memiliki kemampuan untuk berceramah. Ternyata sudah dijelaskan juga oleh Pak Sudarno bahwa lebih mengutamakan kepada akhlak. Kemudian selain akhlak, apalagi Pak, pemahamannya dan yang lainnya, mengajak kita semua untuk lebih damai, lebih tenang, lebih adem lagi.
Dulu kita punya loh yang namanya toleransi beragama antara tetangga satu dengan tetangga lain. Nah, sekarang kembali lagi ada juga yang namanya gotong royong, dulu juga ada. Baik, kita kembali kepada tema kita, di mana upaya sosialisasi. Upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh MUI dalam mencegah berkembangnya radikalisme? Monggo, Sinten. Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Majelis Ulama sejak berdirinya sampai sekarang ini selalu mengedepankan yaitu dakwah wasatiyah. Bahkan dipertegas lagi oleh ulama-ulama yang di MUI asal dari NU dan juga organisasi Islam lainnya tentang wasatiyah itu dan wasatiyah model negara Indonesia, maka disebutnya Nusantara. Ada dakwah Nusantara, ada Islam Nusantara. Itu tujuannya adalah harus kembali kepada kearifan lokal, seperti juga yang dilakukan para wali songo. Karena ketika dakwah ke Indonesia ini akhlaknya sudah bagus. Indonesia ini dengan agama Budanya, dengan agama Hindunya, itu udah baik sekali, bahkan sulit banget untuk mendakwahkan. Akhirnya tidak dengan radikal, ternyata berhasil itu dengan apa? Dengan sistem ekonomi syariah, dengan sistem pinjam uang yang secara syariah, ya, atau dengan sejarah istilahnya itu disebarkan agama Islam itu melalui perdagangan dengan niaga. Karena apa ini? Karena untuk kehidupan manusia itu sangat urgent kebutuhan, sehingga sistemnya ini dagang dulu diperbaiki, menyentuh, kemudian ada yang sulit kehidupannya, lalu diajaklah, dikasihlah akidah sentuhan-sentuhan. Tidak harus dibom, tidak harus. Saya belum pernah melihat itu para turunan Rasulullah dakwah ke Indonesia dengan cara itu, tapi ternyata selalu dengan dagang dan seterusnya. Artinya pendekatan dari sistem yang memang humanis dan itu kebutuhan yang salah satu kebutuhan pokok ya tentang kehidupan di dunia. Seperti Allah juga berfirman, apa itu wabtaghi fima atallah dan seterusnya, itu ada ayat. Kebutuhan akhirat juga harus diiringi dengan kebutuhan dunia, ya kepemenuhan, dan dua itulah yang harus seimbang. Nah, hanya yang bisa menyampaikan itu adalah ulama kiai yang punya dasar waja'alnakum ummatan wasatan. Jadi sebagai pendakwah yang wasatiyah ini harus orangnya yang pandai, orangnya yang cerdas, otaknya yang brilian. Jadi daripada kalau hanya radikal gampang banget radikal itu, ucapannya kotor, caci maki, yang udah salah mereka yang paling. Nah ini Majelis Ulama sejak dulu bergandeng dengan para organisasi Islam itu melakukan pendekatan-pendekatan yang memang ayat-ayat tersebut. Atau satu, yang kedua juga Majelis Ulama sejak dulu pendekatan juga dari kearifan lokal. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan sejak dulu di Majelis Ulama ini, baik politiknya, siasah yang kolaborasi dengan pemahaman-pemahaman yang Islami dan seterusnya. Yang kedua, pendekatan juga dengan kearifan lokal seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yaitu kali pertama kita, kalau dulu kan dibenturkan antara umaro dan ulama, seolah-olah ulama dengan umaro ini kalau tidak jadi saling menundukkan. Kalau tidak tunduk kepada ulama nih, ini umaro tagut dan ulama yang waras. Akhirnya dengan Majelis Ulama itu, wabil khusus di Kabupaten Bekasi, kita jembatani sesuai dengan tugasnya, yaitu Majelis Ulama. Seperti waktu itu kita menutup menangani wabah Covid dulu, kita menyelenggarakan 1 menit doa bersama, diikuti 83 sekian
berseret sampai nangis itu berdoa ya. Artinya duduk bareng ketua umum dengan bupati, ulama dengan umaro, dua-duanya udah almarhum. Mudah-mudahan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama mengimbau, alhamdulillah luar biasa sekali kita laksanakan. Yang kedua yaitu juga launching lomba cover Al-Quran dengan corak batik Bekasi. Kita dekati itu bahwa Islam itu luas, ya. Islam itu tidak kaku. Yang terakhir kita juga lomba dakwah, ya. Sudah almarhum, belum ya, bupati ya, belum ya, kita juga laksanakan apa itu lomba dakwah, dan itu pun kerjasama dengan Polres, dengan Kodim, ya, dengan Pemda. Itu sehingga apa? Sehingga untuk generasi ke depan, kalau apa namanya, dia sebagai dakwah, tapi dia sudah punya mindsetnya ini, karena ungkapannya apa? Al-wiqayatu minal ilaj, artinya sebelum hujan sudah sedia payung, kita didik, kita generasi, dan kita apa namanya, kita bina. Apalagi nanti program tahun 2022 nanti, jika Pak Bupati mengabulkan, kita sedang mengajukan anggaran kepada Pemda untuk kegiatan PKU, pendidikan kader ulama. Jadi pendidikan ulama setahun ini kita memproduksi 100 dai yang wasatiyah, yang mereka asalnya dari organisasi Islam, dari pesantren-pesantren yang sudah bisa baca kitab, lalu kita didik. Ya, kita apa kita diklat mereka dengan sistem dakwah wasatiyah. Jadi nanti kalau anggarannya dikasih oleh Pak Bupati yang sekarang untuk 2020, itu buku kitabnya dari MUI, makannya dari MUI, transportnya dari MUI, IT dari Pemda. Itu per 1 tahun 100 orang. Kalau nanti berpuluh tahun kesekian di Kabupaten Bogor sudah 4.000 majelis ulama yang melahirkan dakwah wasatiyah. Jadi kalau mengajak dakwahnya jadi tidak radikal, dengan humanis, ya. Karena apa? Kalau sebagai ulama kalau terus marah apa itu enggak, ya. Itu bertolak belakang dengan kaidah ulama, ulama yang dulu umat bil rahmah. Ulama itu hendaknya melihat umat itu dengan penuh kasih sayang, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa dunia ini terpelihara, dunia ini tertata rapi bukan karena Allah punya kuasa, esa, punya sifat sombong, dikeluarkan, ternyata tidak kok. Di surat Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbu yang memelihara alam. Memelihara alamnya dengan apa? Ar-Rahmanur Rahim, dengan kasih sayang. Jadi Allah memelihara alam ini tidak dengan kesombongannya, sehingga ini aman, indah. Alam ini tidak dengan keangkuhannya, padahal Allah punya semua sifat, boleh lah kalau Allah mau sombong, mau kemana. Tetapi yang dikedepankan Ar-Rahmanur Rahim, aman, harmoni. Matahari pagi keluar dari sebelah timur, surut di sebelah barat, angin menghidupi alam, pohonan, dan ini karena harmoni sifat kasih sayang. Tapi kalau ceramahnya anjing kamu, babi kamu, sampai presiden juga dibilang apalah, wah ini agak luar biasa sekali. Itu nonsen, tidak ada di ajaran agama. Nah itu majelis ulama yang sudah dilakukan, dan sebelum itu pun ulama-ulama yang memang berpaham wasatiyah, yang memang ulama yang harus cerdas, itu sudah melakukan. Dan ke depan melalui organisasi itu salah satunya adalah tadi kegiatan PKU, dan juga sudah kita membuat latihan juga, ya, latihan minyak celana dari sabun, latihan servis AC, dan kita pikirkan itu semua. Dan bahkan ada lagi program dari pusat, sebentar lagi kita punya Banom, Badan Otonom MUI, namanya Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Nanti majelis ulama ini, Kabupaten Bekasi, kita bawa
sangat peduli kepada generasi muslim dan agama lain yang terpapar gitu ya. Berarti sekarang dalam artian bahwa MUI ataupun juga yang lainnya sudah mulai merambah ke segala bidang, ikut dalam hal segala, jadi lebih memperluas lagi wawasan dan ilmunya Pak Kiai ya. Baik, untuk sahabat Kabarin, masih ada satu segmen penutup ya, jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang satu ini. Cukup luas sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Muhyiddin tentang peran serta dari MUI Kabupaten Bekasi, bahkan berharap menciptakan generasi-generasi muda ketika berdakwah sudah bukan lagi kata-kata kasar yang keluar, melainkan alunan irama, terus juga nada-nada indah yang membuat seseorang menjadi sejuk dan akan ikut bahkan menyadari apa sih kesalahan kita, seperti apa sih kita dan bagaimana kita ke depannya nanti. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu, kita saksikan yang satu ini. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi melalui bidang pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga bersama para ustazah daya binaan MUI Kabupaten Bekasi berziarah ke makam almarhum Bupati Haji Eka Supriyatmaja, Kampung Lemah Abang, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara pada Minggu 5 September 2021. Para jamaah terlihat sangat khusyuk membacakan zikir tahlil dan memanjatkan doa di depan tempat peristirahatan terakhir almarhum Bupati Haji Eka Supriyatmaja. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi Kiai Haji Muhyiddin Kamal mengungkapkan, ziarah makam almarhum Bupati Bekasi ini dengan tujuan untuk bersilaturahmi yang sebelumnya belum sempat terlaksana. Beliau juga mengungkapkan almarhum merupakan sosok yang responsif dan agamis. Saya melihat Pak Eka ini cerdas spiritual, walaupun usia 57. Saya mengungkapkan kawaidul fikih, usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Cirinya imam yang berhasil itu adalah selalu perhatian kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan juga yang terakhir, sampai beliau melukin saya bahwa Pak Bupati, tanamlah padi, rumput akan tumbuh. Jangan sekali-kali menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Melukin saya, paham. Itu yang sangat berkesan saya dengan beliau. Ya, harapannya yang baik-baik dilanjutkan. Karena apa? Karena sosok yang Pak JK ini putra anak yang taat lah kepada orang tua dan sedang membangun jiwanya, baik membangun spiritualnya, juga membangun jiwanya dalam rangka dia sebagai bupati ketika itu. Mudah-mudahan keturunannya ini ada nasib menjadi pemimpin dan menirukan, dan mudah-mudahan kuat iman Islam. Melalui ziarah dan doa bersama di depan makam almarhum, teriring doa dari para jamaah kepada almarhum agar diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tata Jailani, Enda Razik, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, untuk Ibu Mukti TV melaporkan. Baik, sahabat Kabarin, nggak terasa ya, waktu terus saja berlalu dan juga hari juga makin matahari udah mulai melimpir nih, kalau antara Bekasi mah melimpir dikit gitu. Dan nggak terasa juga obrolan sore ini, jadinya ini sore terus. Siang ini bersama dengan orang-orang terbaik di Kabupaten
Kabupaten Bekasi bersama Bapak Sudarno Sumodirjo selaku Ketua Bidang Manajemen dan Organisasi MUI Kabupaten Bekasi, bersama Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi mengenai peran dan fungsi tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pencegahan gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Bekasi. Istimewanya apa? Dadakan. Ibarat kata orang dadar telur gak enak banget. Baik, sebelum kita tutup mungkin di segmen terakhir ini ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Sudarno, himbauan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mereka tidak salah dalam menilai ataupun menafsirkan orang lain. Ini. Terima kasih. Jadi sebelum sampai ke situ, kami menyampaikan bahwa filosofinya antara umar dan ulama itu seperti rel kereta api. Rel kereta api. Tujuannya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Birokrasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, ulama dengan tugas dan tanggung jawabnya. Segmentingnya tidak perlu disatukan, tapi tujuannya sama. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan keberadaan dan eksistensi kita sebagai masyarakat, maka MUI itu tugasnya menghimbau, tugasnya mengajak, tugasnya berdakwah. Dalam hal administrasi, saya pribadi ingin mengajak kepada kita semuanya untuk tertib administrasi. Ketika kita datang ke satu lokasi, satu pemukiman, satu tempat tinggal, maka kita kelumpuk kepada RT, kepada RW, ke pemerintah tingkat terendah, itu kan RT kan. Kalau kebiasaan kami di lingkungan kami itu ada form pengisian, form pengisian penduduk baru. Mereka mengisi nama identitasnya, diisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk KTP, dan yang terpenting dari itu semua adalah alamat sebelum tinggal di lokasi itu. Pernah tinggal di mana? Pernah tinggal di mana, kegiatannya apa, dan kita filekan sehingga ketika ada perubahan catatan penduduk kita sudah punya. Oh, si A dulu dari mana, sekarang tinggal di mana. Itu menjadi menjadi salah satu cara untuk menangkal gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, itu salah satu. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu hidup dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat. Kalau kita sebagai makhluk sosial, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus menghormati kearifan lokal di lingkungan itu. Boleh kita dari Jawa, boleh kita dari Padang, boleh kita dari Ambon, boleh kita dari Papua, tapi ketika di Bekasi, maka harus menyesuaikan adat dan kebiasaan orang Bekasi. Dan saya pergi kemana-mana seluruh Indonesia itu, kecuali Bali, saya belum pernah. Itu tidak ada adat yang jelek, tidak ada adat yang menyuruh kepada kita untuk berantem, untuk berseteru dengan tetangga, untuk berbuat tidak baik. Semua adat mengajak kepada kita kebaikan. Dalam hukum Islam ada al-adatul mahkamah. Adat itu menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kearifan lokal tadi, orang Bekasi itu ada tempat-tempat wisata religi, umpamanya. Kita hidupkan wisata itu, tapi yang tidak melanggar syariat Islam. Pada posisi semua itu, maka timbulnya adalah dari kesadaran hati, dari hati kita. Ketika hati kita bersih, insya Allah keluar akan menjadi bersih. Karena Pak Kiai sampaikan, rakyat itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Kalau itu sudah bisa kita lakukan semuanya, insya Allah Bekasi kita akan menjadi Bekasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah bimbingan pemerintahan yang sah. Karena suka tidak suka, pemerintah harus diketahui bahwa
pemerintahan yang sah itulah, yang legitimit itulah yang menjadikan kesadaran kita untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kuncinya. Monggo Pak Kiai. Nah, baik. Dari Pak Kiai sendiri bagaimana untuk himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan undangannya besok untuk webinar? Kepada semua para tokoh masyarakat, tokoh agama, hendaknya lah kita tinggalkan pola-pola pemikiran yang sesaat. Ya, karena apa? Karena kaidah negara atau apalagi agama menyelesaikan persoalan tidak dengan menyelesaikan persoalan, jangan menimbulkan persoalan. Harusnya menyelesaikan dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan apa agama dan ketataan atau ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Yaitu yang gampang disulut itu adalah syarat. Maka janganlah agama itu dibawa dalam hal yang memang untuk kepentingan sesaat. Insya Allah saya berharap kepada semua para alim ulama, para kiai, para asatidz, ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh ormas, besok kita sama-sama hadir di tempatnya masing-masing, yaitu dengan undangan Zoom meeting di 23 kecamatan dan bisa juga sendiri karena Kominfo menyediakan 500. Ya subhanallah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Kominfo ini diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Pak Jawahir Alam juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya Pak Jawahir Alam. Iya Pak Jawahir. Jawahir Alam. Pak Ade Komarudi. Ya Pak Ade Komarudi mudah-mudahan selalu sehat, sukses dan barokah. Dan dalam waktu dekat ini pun Majelis Ulama bekerja sama dengan Brigade NKRI. Brigade NKRI. Ya, yaitu melangitkan doa tahajud. Kapan tuh Pak? Jadi di malam Jumat. Malam Jumat besok. Kamis malam Jumat besok, dan kebetulan ada dari Ketua BNPT juga yang kemarin di warung NKRI, di Taman NKRI, ya di Lipo itu, beliau akan hadir, dan juga ada dari tausiah dari Majelis Ulama. Saya pun mengajak, yuk kita bertahajud, ya jumlahnya rakaat nanti ada tausiah dari Majelis Ulama, kita kumpul di sana malam Jumat di Masjid Raya, di Masjid Agung, di komplek Pemda, yaitu Masjid Nurul Hikmah. Itu pun kerjasama artinya Majelis Ulama dengan berbagai. Jadi Majelis Ulama ini artinya merespon dan mengakomodir yang memang ada kegiatan-kegiatan yang bernilai agama. Berarti tahajudnya dilakukan langsung di masjid? Di masjid. Masalahnya jadi sedih. Tahajud di masjid. Jadi ini benar-benar apa ya, satu hal yang aduh ya Allah pagi bisa tahajud. Ya ini Brigade NKRI yang dipimpin oleh Bapak Haji Obing Saprudin ya kalau beliau mengajak, dan kita sudah menghadap kepada PJ, tapi diterima oleh Pak Sekda, dan semuanya nanti akomodasi apa itu semua dari Pemda. Nah, bagi yang mau ikut tahajud nih, mungkin kan di tempatku teman-teman ada yang mau ikut nih Pak Kiai, itu gimana caranya? Monggo datang saja, ya mengenakan putih-putih. Oh, putih-putih. Bawa alat sejadah, atas sejadah. Ya sekitar prokes tetap ya Pak Kiai. Prokes wajib. Jadi ya jam 10 jam 11 lah sudah sampai. Sudah sampai di masjid. Iya, disediakan kopinya, nasi uduknya, semua diselesaikan oleh. Aduh ya Allah, kayak merupakan satu kebanggaan, sedih juga, sedihnya ya Allah, ini benar-benar satu gebrakan yang memang betul-betul
mudah-mudahan bisa ditiru di daerah lain, di tempat lain. Iya, awal kita berdoa satu menit bersama, ya, MUI dengan Kesra, dengan Basnas. Jadi di akhir landainya ini COVID, saya tunggu Pak Kiai hari Kamis itu kita talk lagi untuk mengundang. Subhanallah, boleh silakan. Nanti bisa dengan Bayu atau yang lain, itu mengajak masyarakat untuk mengingatkan kembali paham tahajudnya itu Pak Kiai. Insyaallah kan. Aduh ya Allah, bahagia banget apalagi ada PJ-nya Bapak. Ketua Kadin Kominfo-nya ada, PJ-nya ada, Pak Kiai-nya ada. Kita ngobrol bareng tentang perjalanannya nanti tuh tahajud bersama. Merupakan satu keberkahan. Terima kasih sudah hadir Bapak Sudarno, Pak Kiai Muhyiddin sudah hadir di Wibawa Mukti TV, bisa ngobrol bareng sama Lina. Mudah-mudahan ini merupakan satu berkah dan juga keluarga besar Diskominfo di bawah naungan Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Jawahir Alam, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah. Amin. Ditambahkan rezekinya dan jangan lupa buat sahabat Wibawa Mukti yang mau ikut meeting Zoom tadi juga kita sudah sampaikan, pantengin terus deh, bisa di YouTube, bisa di IG-nya Wibawa Mukti TV ya. Dan prokes kita tetap harus dijaga. Ingat, yang belum vaksin masih bisa vaksin ya, karena sekarang ini PJ kita atau PJ Bupati Bekasi sendiri sedang menggerakkan vaksin dari RT ke RT, dari RW, atau mungkin juga yang nggak bisa datang ke puskesmas ataupun ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jangan sampai tidak divaksin ya. Dan program kita juga tetap harus dijaga dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat berkah buat bapak-bapak kita tercinta. Dina undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.